Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mitra TSC, kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan tentang gerak melingkar ya. Kita udah sampai pada bagian yang ketiga ya. Kita sampai pada bagian yang ketiga, yaitu membahas tentang percepatan sentripetal dan percepatan tangan sial. Nah, sekali lagi kita lihat di sini ya, kita lihat skema ya, kita lihat skema tentang gerakan benda yang mula-mula berada di tempat ini ya, yang mula-mula berada pada tempat ini, kemudian dia bergerak melingkar ya. Ya, yang di bagian sebelumnya ada periode, ada frekuensi gitu ya. Kemudian di sini ada lintasan atau perpindahan sudut gitu. Nah, maka kita tambahkan sekarang ada apa dengan gerak melingkar yang berikutnya gitu ya. Nah, ini coba kita lihat di sini ya. Ketika benda bergerak melingkar seperti ini, ya kita sementara belum membahas yang tadi ya, yang ini ya. Untuk gerak melingkar beraturan itu sebelumnya bahwa kecepatan ini arahnya selalu berubah-ubah. Ya, kecepatan ini artinya selalu berubah-ubah. Kalau kita tinjau secara lebih lanjut bahwa di titik ini gitu ya, bahwa di titik ini, maka arah kecepatannya ke sana. Itu arah kecepatannya akan ke sana. Nah, seperti itu. Oke, itu arah kecepatannya. Nah, oke, ini adalah V ya, kecepatan linier. Gitu, dimana yang ini adalah jari-jarinya ya, ini adalah jari-jari lintasannya gitu. Yang ini adalah kecepatan linier. Nah, di titik itu ke sana ya, karena di awal sudah kita jelaskan bahwa arah kecepatan linier itu selalu tegak lurus dengan jarinya, tetapi dengan jari-jari lingkarannya gitu, jari-jari lintasannya. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, sementara omeganya kita ulang kembali. Nah, omeganya itu selalu mengikuti arah lintasan. Nah, gitu. Ini adalah omega yang kita namakan sebagai kecepatan sudut. Nah, untuk kali ini kita akan perjelas ini ya. Nah, ternyata ketika dia bergerak melingkar ke sana itu ada percepatan. Ya, ada percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Ya, percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran, di mana ini kita namakan sebagai percepatan sentripetal. Ya, ASP. Gitu. Nah, percepatan sentripetal ini arahnya selalu menuju ke pusat. Itu. Nah, sedangkan yang ketika dia bergerak melingkar seperti itu, kalau hanya ada percepatan pada arah radial, itu arah menuju pusat, maka ini nantinya benda akan jatuh, pada akhirnya akan jatuh ke dalam. Ya, akan jatuh ke dalam. Maka ada percepatan lain yang arahnya melawan dari percepatan sentripetal itu. Oke, yang kita namakan sebagai percepatan sentrifugal. Nah, sekalian aja ya, ini namanya percepatan sentrifugal, ASF. Kalau ini tadi adalah percepatan sentripetal yang selalu menuju ke pusat, kemudian yang melawan itu ya, yang membuat keadaan benda ini setimbang atau seimbang ya, keadaan benda ini seimbang pada lintasannya, itu adalah ASF gitu. Namanya percepatan sentrifugal. Nah, besarnya ASP itu selalu sama dengan ASF, hanya arahnya berlawanan gitu. Nah, ini kalau ini namanya percepatan sentripetal. Nah, besarnya percepatan sentripetal ya yang kita namakan sebagai ASP. Oke. Percepatan sentripetal itu sama dengan kecepatan linier dikuadratkan dibagi dengan jari-jarinya, dibagi dengan jari-jari lintasannya. Nah, sehingga kalau misalkan ini kita kembalikan pada definisi di awal bahwa kecepatan itu merupakan ada hubungan antara kecepatan dengan omega, boleh ini nanti dihubungkan antara V dengan omega.
ya, atau boleh coba ditulis saja, atau ASP G. ASP ini boleh juga ditulis omega dikali dengan R, karena V itu adalah omega R gitu, di kuadrat dibagi dengan R. Nah, omeganya kuadrat, R nya kuadrat dibagi 1 di bawah, berarti tinggal omega kuadrat dikali dengan R itu ya, omega kuadrat R. Ini adalah ASP. Nah, ini yang percepatan sentripetal itu. Nah, untuk percepatan tangensial kemana? Kalau di sini nggak muncul. Aduh, kemana ya ini ya? Nah, gitu. Jadi arah percepatan tangensial ya, percepatan tangensial itu ke sini. Nah, coba gambarkan ya yang lebih jelas. Ini arah. Ini arah. Nah, arahnya ke situ. Percepatan tangensial. Nah, arahnya ke sana. Nah, ini yang disebut sebagai percepatan tangensial ya, AT ya. Jadi AT ini adalah percepatan tangensial, di mana percepatan tangensial itu sama dengan percepatan sudut ya dikali dengan jari-jari lintasan ya. Jadi alfa dikali dengan R itu. Nah, kita lihat di sini antara ASP, antara percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial. Nah, ini arahnya selalu membentuk sudut 90 derajat di sini. Oke, 90 derajat. Nah, masih ingat vektor ya? Kalau ada dua buah vektor, ini satu sana, satu ke situ, bentuk sudut 90 derajat, maka resultannya gimana? Masih ingat kan? Ya, sama dengan akar panjang itu ya. Nah, ini kalau coba ini tuliskan ulang, ini ASP ya, gitu. Nah, kalau dua-duanya ini nanti kita gabungkan ya, yang kita sebut sebagai percepatan total. Nah, gitu. Percepatan totalnya itu sama dengan akar. Nah, ini akar percepatan sentripetal di kuadrat ditambah dengan percepatan tangensial di kuadrat. Masing-masing ini nilainya ya. Yang percepatan tangensial di sini, oke, yang percepatan sentripetal ada di sini. Nah, ini percepatan dikuadratkan di akar masing-masing itu. Oke. Jadi, kalau ini apa nantinya? Dia punya satuan apa? Percepatan total ini ya, sama. Ya, ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat itu. Karena ini juga meter per sekon kuadrat. Ini juga sama itu ya. Oke. Jadi, ini yang perlu diperhatikan, bagaimana sih hubungan antara percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial. Jadi kayak gini, yang kita sebut nantinya gabungan di antara dua buah vektor percepatan ini kita sebut sebagai percepatan total gitu. Nah, demikian untuk penjelasan tentang percepatan sentripetal dan percepatan tangensial gitu. Selamat belajar, terus giat dan bersungguh-sungguh dengan TSC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.